Iya, kelewat ke sana kan. Apalin jalan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abdurril Azhar wal Yaqutil Ahmar wal Nuril Azhar wa Sirillahil Akbar Nurika Sari wa Madadikal Jari wazmahni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, dan juga tidak lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, seluruh keturunannya juga, dan juga untuk umatnya senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Insyaallah saat lagi mas latihan pada salat subuh ini, alhamdulillah kita kedatangan guru mulia kita, yaitu Sayyidil Habib Syekhuna Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawwar Hafizahullah wa ra'ah. Baik, tanpa berpanjang waktu, kepada guru mulia Habib, tafadhol mazkur. Apa topiknya? Topiknya apa? Topiknya apa? Topiknya apa? Kita sebenarnya Oh, iya. mengenai Rasulullah kita Oh gitu. mana? Ya, bismillah. Mengenai Rasulullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita dipertemukan dalam kajian subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengingat masih dalam bulan Rabiul Awal akhir, kita di mana-mana memperingati kelahiran seorang manusia besar, seorang manusia paripurna, manusia yang digelari dengan Al-Insanul Kamil, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupan beliau menjadi tauladan buat kita semua, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, pimpinan keluarga, dan sampai dengan pimpinan negara, pimpinan perang. Beliau adalah tauladan buat kita semua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghormati beliau sebagai makhluk yang paling mulia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil beliau dengan namanya. Tidak kita temukan ayat ya Muhammad, tidak ada. Tapi dipanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Maka ketika kita masih saja memperdebatkan
apakah ketika kita membaca sholawat perlu ditambah Sayyidina, Syafi'ina, Maulana, Zuhrina? Masih diperdebatkan. Padahal kita baca 1000 pujian kita kepada beliau, itu tidak menambah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau itu. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau pada pribadimu itu mempunyai akhlak dan budi pekerti yang agung. Kalau Allah sudah memujinya, terus kita bertanya, di mana kira-kira pujian apabila kita sampaikan kepada beliau? Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa idzallahu athna ma huwa alaihi ahluhu alaika fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau Allah sudah memuji seperti itu, wa innaka ya Muhammad la'ala khuluqin azim wa adabin rafi' faqad jama'a Allahu fika al-kamalat. Terhimpun pada pribadi Nabi itu segala macam bentuk kesempurnaan. Nah, di mana posisi pujian-pujian kita? Maka kepribadian beliau dalam bentuk apakah karakter beliau, akhlak dan budi pekerti beliau yang sampai kepada kita bukan dalam bentuk dongeng. Katanya, menurut ceritanya, semuanya sampai kepada kita melalui tasalsul, mata rantai periwayatan dari para muhaddis sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW itu. Itulah yang disebut dengan silsilatur ruwat. Saya mau tahu bagaimana kalau Nabi itu tertawa. Ada informasinya. Saya tahu bagaimana kalau Nabi itu bercanda. Ada informasinya. Mau tahu sampai sekecil apapun dari kepribadian beliau, sampai kepada kita dengan periwayatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tokoh pertama yang menghimpun itu, setelah dihimpun yang disebut dengan istilahnya As-Siratun Nabawiyah oleh Muhammad bin Ishaq yang wafat 153 Hijriah, dilanjut Maghazi oleh Al-Imam Al-Waqidi yang wafat 207 Hijriah. Saya ingin tahu biografi siapa bersama beliau. Dituliskan oleh Ibnu Sa'ad, namanya Tabaqat Ibnu Sa'ad, Muhammad bin Sa'ad yang wafat 230 Hijriah. Sampai ditulislah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi yang wafat 279 Hijriah. Diikuti setelah itu oleh siapa? Oleh mufassir kenamaan abad ke-6 Hijriah yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Baghawi yang meninggal 516 Hijriah. Kalau At-Tirmizi menulis 1 jilid, maka Al-Baghawi menulis 2 jilid besar, diberi judul Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Ditulis pula oleh Imam Ibnu Katsir
yang kita kenal sebagai seorang mufassir yang wafat 774 Hijriah. Karyanya yang berjudul Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping tulisan-tulisan setelah itu, abad ke-10 ada yang menulis Al-Imam Al-Qayrawani dengan judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Was-Salawat Az-Zakiyah. Sampai dengan sekarang ini kita menemukan tulisan-tulisan sekitar Asy-Syama'il itu, termasuk almarhum Wahbah Az-Zuhaili yang kita kenal seorang faqih, seorang mufassir dengan karyanya Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di sini dihimpun karakter beliau. Kalau sekarang kita sibuk di mana-mana perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengkaji bagaimana pendidikan karakter itu, perspektif Al-Quran dan perspektif As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka Allah berikan bahwa Rasulullah itu diutus bukan untuk kita saja, tapi Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, la, lil alamin. Artinya seantero dunia ini merasakan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni yang baru meninggalkan kita beberapa bulan yang lalu, di dalam Safwatut Tafasirnya ketika menafsirkan ayat 107 surah Al-Anbiya ini, beliau mengatakan paling tidak itu ada 5 poin, 5 sebab kenapa Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak rahmatan lil mu'minin. Yang pertama kata beliau, li'annahu ja'ahum bil huda, Rasulullah datang membawa petunjuk. Posisi manusia yang tidak menentu pada waktu itu, bukan bodoh antonim daripada pinter, tapi bodohnya itu tidak mengenal Tuhan dan tidak mau kenal dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Yang dijadikan Tuhan apa? Hawa nafsu. Apa yang dilihat, hawa nafsu menginginkan itu harus diikuti. Maka posisi mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dianggap sama semuanya. Mana yang halal, mana yang haram, mana milik pribadi, mana milik orang lain, sampai dengan mana istri sendiri, mana istri orang lain. Ada wanita cantik diinginkan, harus diberikan, kalau tidak perang kita. Intelektualitas mereka tinggi. Mereka menguasai sastra Arab yang luar biasa sulitnya itu. Main puisi itu biasa. Tidak perlu nulis-nulis ngarang dulu baru disampaikan, tidak. Tanya jawab dengan sastranya yang tinggi. Yang kedua apa? Hadahum minad dhalalah. Memberi petunjuk kepada mereka itu setelah mereka berada dalam kesesatan. Allamahum ba'dal jahalah, pencerahan. Diajari
disampaikan dakwah dengan penuh kesabaran. Mengajak orang berbuat baik itu tidak mudah. Terkadang tidak diterima, terkadang ditolak, apalagi dicaci maki. Itu manusia biasa. Nah, Rasulullah juga merasakan itu. Maka Allah ingatkan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jangan engkau celakakan dirimu, jangan engkau binasakan dirimu, karena mereka tidak percaya kepadamu, tidak mau menerima ajakanmu. Karena posisi Nabi menyampaikan. Diterima tidak diterima adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, innama anal qasim wallahu huwal mu'ti. Aku hanya membagi-bagikan saja, tapi yang memberi sebenarnya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu menghadapi ujian dan cobaan 10 tahun di Makkah itu, bagaimana perjuangannya, ya, kalau kita baca sejarahnya, Masya Allah, mereka sudah terpepet, dia dimintakan, diperintahkan untuk pindah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang keempat apa? Kalau tidak diutus Rasul itu, kita tidak akan selamat dari kekecewaan yang besar. Wan najata minasyaqawatil uzma. Tidak selamat kita di dunia, juga tidak akan selamat kita di akhirat. Rasulullah ulurkan tangannya, ayo ikut aku. Wa nalu ala yadayhi al-khairatil katsira fil akhirati wal ula. Karena Rasulullah lah kita menjadi umat yang mulia. Banyak yang kita dapatkan itu berkahnya beliau. Bekerjanya sedikit, pahalanya banyak. Kerja kerasnya tidak seberapa, tapi ganjarannya berlipat ganda. Beda dengan dulu, kerja keras dulu, maka umur mereka panjang-panjang dulu. 300 tahun, 400 tahun, biasa itu. Kita mencari orang yang umurnya 100 tahun aja sekarang sulit. Kalau ada juga, sudah tidak bisa apa-apa, sudah. Nah, manusia-manusia seperti ini, ya, saya pernah bertemu waktu saya sekolah dulu itu, seseorang umurnya sudah 122 tahun. Pergi haji dari Yaman, itu jalan kaki. Jalan kaki bawa ransel lagi. Sampai dia ke Mekah. Karena diceritakan dan sampai akhirnya kepada raja, diterima raja sebagai tamu kehormatan. Itu zaman kita sekarang. Bagaimana zaman dulu itu? Nabi Allah Nuh sampai berumur 950 tahun menghadapi umatnya. Siang, sore, pagi, malam berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, kata beliau, falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi hasilnya apa? Bukan bertambah, justru yang sudah ada di dalam keluar. Nah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah
yang menjadi salah satu kebahagiaan, kemuliaan, khasais yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk saja kita di mana saja, baca Quran, berapa banyak kebaikan yang kita peroleh. Apalagi bisa baca 2 juz, 3 juz sekali duduk. Dihitung berapa hurufnya. Setiap huruf itu satu kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 100, menjadi 700. Maka Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Setiap satu huruf satu kebajikan, dilipat gandakan 10, 100 sampai dengan 700. Kalau bisa baca 1 juz, berapa banyak? 1 ayat saja, berapa banyak hurufnya? Kita bisa membaca huruf Al-Quran yang luar biasa itu, yang jumlahnya 323.716 huruf. Satu surat, apalagi berapa hurufnya? Itulah kepakaran dan kelebihan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bisa menghitung setiap huruf yang ada dalam setiap surat. Fatihah berapa, Al-Baqarah berapa, sampai dengan surat terakhir An-Nas. Nah, kita temukan dalam buku-buku yang lain. Jadi ini satu kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oh, saya mau umurnya seperti umat terdahulu. Ya, cari yang namanya Lailatul Qadar. Dapat 1 kali Lailatul Qadar sama dengan kita berumur dan beribadah 83 tahun. Kalau 10 kali dapat, sudah 830 tahun. Janji-janji seperti ini memotivasi kita. Maka Rasulullah itu menjadi contoh dan tauladan buat kita. Hatta al-kuffara ruhimu bihi. Sampai orang-orang kafir pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dulu kalau membangkang, Allah terus summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Tukar saja ini, ganti yang baru lagi. Dikirimlah berbagai azab dan siksa Allah. Ada yang dikirim anginnya panas. Ada yang dibalikkan dia. Ada yang ditenggelamkan. Yang semuanya itu menjadi pelajaran buat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 30 itu. Fakullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kita lihat dibalikkan
diganti yang tadinya enak tidak enak. Ya, kita ingat negeri Sabak yang diberi gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi setelah mereka berpaling mulai melanggar ketentuan Allah, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa azli wa syai'in min sidrin qalil. Tadinya perkebunan mereka menghasilkan buah-buah yang manis, yang enak, ditukar oleh Allah buah-buahnya itu, buah-buahannya menjadi tidak enak dimakan, menjadi pahit. Padahal baru dikirim sailal arimi, angin saja. Anginnya yang tadinya sepoi-sepoi bagus menjadi angin yang panas, merubah rasa buah-buahan yang ada di pertanian mereka itu. Allah teruskan firman-Nya, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Begitulah kata Allah pembalasan kami dengan sebab ini sudah berstatuskan manusia paling hormat, paling mulia, dan beliaulah yang akan memegang kunci surga itu. Tapi beliau tetap bekerja keras seperti kita. Salatnya lebih banyak dari kita, salatnya lebih khusyuk dari kita, kakinya sampai bengkak-bengkak. Malam tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata sahabat, ya Rasulullah, kamu sudah mendapatkan jaminan masuk surga dan bahkan kuncinya itu engkau yang pegangnya. Kenapa sampai kakinya bengkak-bengkak seperti ini? Dan pada satu malam beliau sambil menangis berdoa, Allahumma ja'alni minal khalil. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok yang sedikit. Beliau katakan, afala an akuna abdan syakur. Apakah tidak boleh aku juga ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia-Nya? Saya juga seperti kalian, kamu juga seperti begini, mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, rasa kurang terus. Nabi Daud apa kurangnya? Nabi, Rasul, konglomerat, raja, orang yang paling kaya. Di samping Allah berikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, tapi di antara anggota keluarganya masih saja merasa kurang, merasa ya tidak dirasakan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan itu. Maka diingatkan Allah, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Hei keluarga Nabi Allah Daud, tahu syukur kalian, karena yang bisa bersyukur dari hamba-hambaku itu jumlahnya wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit. Ada nikmat yang kita minta Allah beri, ada nikmat yang tidak pernah kita minta Allah beri juga. Ada yang langsung begitu kita minta diberi, ada yang ditundakan dulu. Berapa waktu kemudian datang nikmat Allah. Lah, kapan saya minta ini? Ternyata mintanya sudah beberapa waktu yang lalu. Yang minta sudah lupa, tapi yang memberi masih ingat dia kepada hambanya.
Inilah ucapan-ucapan kadang-kadang kecil. Alhamdulillah. Kalau tidak terbiasakan mengucapkannya, berat rasanya. Nabi Allah Daud dapat bermacam-macam karunia dan nikmat Allah dan bahkan mukjizat yang luar biasa. Diwariskan kepada putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apakah dengan karunia seperti itu terus menyombongkan diri dia? Takabbur, jalannya sudah miring-miring. Sombong, tidak sama sekali. Wa laqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mereka berdua mengatakan alhamdulillah, Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada kami dibandingkan tentaranya akan lewat di tengah-tengah kita. Mereka akan injek kita. Mereka tidak ngerasa, tapi kita yang binasa. Bagaimana gambaran seorang tentara dengan pasukannya yang lengkap, sepatunya yang besar itu, di bawahnya semut, diinjeknya semut, tidak merasa. Terus apakah dia terus sombong Nabi Sulaiman? Tuh lihat, semut aja saya ngerti. Tidak. Fatabassama dhahikam min qawliha. Nabi Sulaiman senyum mendengarkan ucapan semut itu. Terus dimintanya ada 3 perkara. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang pertama diminta, ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu kepadaku sehingga aku dapat mensyukuri nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang karunia yang Engkau berikan kepada kedua orang tua. Yang kedua apa? Dengan nikmat itu aku bisa berkarya, berbuat amal-amal yang soleh, tardahu, yang menjadikan Engkau cinta, ridha kepadaku. Yang ketiga apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh dari hamba-hambamu itu. Berbeda dengan Qarun. Qarun dapat karunia yang begitu itu. Apa katanya? Wa qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semuanya hasil karyaku, hasil kerjaku. Tidak ada yang namanya karunia Tuhan, itu tidak ada. Akhirnya apa? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Bumi dia dan semuanya. Nah, semua ini cerita-cerita ini menjadikan kita tahu bagaimana kondisi umat terdahulu yang begitu itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak pantas, kata Allah, untuk menurunkan azab dan siksa sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah juga tidak akan pantas menurunkan siksanya sementara ada di antara mereka yang masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga tidak pernah nyalain orang. Sahabatnya melakukan sesuatu, tidak pernah sebagai seorang pendidik, kamu salah, yang ini yang benar, kamu bego,
Ini yang pintar. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita ingat cerita Ammar bin Yasir dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dalam satu perjalanan ternyata mereka berdua ini janabah, harus mandi besar. Di padang pasir, di mana mau cari air? Sedang dalam perjalanan terdengarkan azan subuh. Azan subuh harus sholat nih. Di mana mencari air? Oh, mereka mengingatkan, kalau tidak ada air boleh tayamum. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, aku akan bertayamum. Sa'adribul arda darbatan amsahu biha wajhi wa yadai. Aku akan pukulkan sekali pukul, aku usapkan muka dan dua tanganku. Summa usalli, kemudian aku salat. Kata Ammar, aku tidak begitu. Aku akan buka bajuku, gelundung-gelundung di padang pasir itu. Karena yang namanya mandi kan harus rata. Sudah itu sholat. Sudah sholat, dalam perjalanan masih saja dua orang ini. Kata Jabir, saya yang benar. Kata Ammar bin Yasir, oh aku yang benar, aku rata. Sudahlah, katanya, kita tidak perlu ribut. Kita tanya sajalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi menghadap Rasulullah, diceritakan. Rasulullah terus tanya, wa anta ya Jabir, madza fa'al? Apa yang kau lakukan? Oh, katanya, darabtul arda darbatan masahtu biha wajhi wa yadai. Aku pukul tanah, kemudian aku usapkan muka dan dua telapak tanganku. Kata Rasulullah apa? Ajza'at kasalat. Sudah cukup, benar. Wa anta ya Ammar, itu bagaimana kamu? Ya Rasulullah, katanya, tama'aktu fit turab. Gelundung-gelundung aku di padang pasir. Suma usalli. Kata Rasulullah, ajza'at kasalat. Sudah cukup salatmu itu, sudah benar salatmu. Tapi Rasulullah ajarkan, kalau mau tayamum bukan sekali, tayamum dua kali pukulannya. Satu pukulan untuk muka, satu pukulan untuk kedua tangan sampai ke siku. Nah, diarahkan alaikuma, kata Rasulullah, antadriba al-arda darbatain, darba liwajhikuma wa darba li aydiyakuma ilal marafiq. Hadis Rasulullah, yang benar yang ini, pukul dua kali, satu kali pukulan untuk muka, satu kali lagi untuk tangan. Berarti yang mukul satu kali tadi salah, yang gelundung-gelundung tadi salah juga. Kalau kita tidak, kita nyalahkan melulu, solusinya mana tidak tahu. Salah kamu, oh ya, tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, salah kamu. Bisa menyalahkan saja, tapi solusinya apa? Kenapa? Karena dia tidak tahu solusinya bagaimana. Sudah mengatakan orang itu salah, dia sendiri tidak tahu. Ilmu agama ini luas. Apalagi kita dihadapkan dengan perkembangan yang luar biasa sekarang ini. IT-nya, medsosnya, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Dulu belum pernah ada. Diperlukan metode untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Seperangkat ilmu harus kita kuasai. Ternyata kita tidak memiliki itu.
terus menyalahkan Al-Quran. Al-Quran ini sudah jadul nih, sudah zaman dulu, ya 14 abad lebih dulu. Sekarang baru sudah berapa ini masalah-masalah baru yang muncul. Nggak ada dalam Al-Quran itu. Padahal tidak demikian. Jadi Rasulullah sampaikan kepada kita, kuncinya apa semuanya itu? Ingin mengetahui apa karakter yang aku miliki, apa kelebihan yang aku miliki, semuanya harus dengan ilmu pengetahuan. Kuncinya adalah ilmu. Orang yang beramal tidak punya ilmu, kata Imam Ibn Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima. Ngikut-ngikut saja. Sholatnya ngikut-ngikut aja, sebelahnya rukuk, dia rukuk juga, sujud juga. Tidak punya ilmu. Menjadi sia-sia semua aktivitas kita. Maka kajian-kajian seperti ini menambah khazanah keilmuan kita. Ya sedikit-sedikit insya Allah dia menjadi bukit, sedikit-sedikit menambah wawasan keilmuan kita. Kalau wawasan kita sudah luas, maka kita pasti menjadi seorang yang bijak. Ada perbedaan pendapat, dia maklumi. Ini ayatnya sama, tapi cara pandangnya yang di sana itu begini, kalau saya begini. Menghormati perbedaan itu, tidak langsung mengklaim yang beda dengan saya, ya masuk neraka. Kalau mau ikut saya masuk surga. Memang neraka, surga itu milik dia. Milik dia. Kita belum tentu di mana posisi kita. Bisa langsung mengklaim ini ke surga, ini ke neraka. Apalagi sampai dengan mengkafirkan saudara kita. Ini yang merebak di mana-mana itu. Yang beda dengan dia kafir. Enak saja. Rasulullah ingatkan, man kaffara musliman fahuwa kafirun. Siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia duluan kafir. Ya, dia duluan kafir. Kalau kita mau mengklaim kita sendiri, berarti wawasan kita masih jauh. Bacaannya juga masih sedikit. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak pernah mengklaim pendapatku paling benar. Tidak. Pendapatku mungkin benar, mungkin salah. Karena kebenaran hakiki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah saling mengklaim, tidak pernah saling menyalahkan. Kenapa? Karena wawasan keilmuannya luas. Al-Quran itu betul-betul menjadi pegangan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu satu hari, ya, 2 kali 24 jam itu, ya 1 kali 24 jam, 2 kali khotam. Khotam 30 juz. Imam Abu Hanifah, ya ketika orang memperbincangkan beliau, ada yang bertanya, berapa kali sudah khotam Quran? Dijawabnya apa? Ya baru 7.000 kali gitu. 7.000 kali coba.
7.000 kali itu bukan angka yang kecil. Ya, inilah akhlak yang mereka tunjukkan berangkat daripada ketauladanan yang dimiliki oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada yang sudah lihat jamnya? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin bisa didiskusikan. Kita akan berikan pencerahan. Silahkan. Insyaallah. Pada para jemaah yang bertanya silahkan. Ya. Ada? Bisa maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas ilmunya pada hari ini. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Rasanya manusia walaupun sudah diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih memiliki keterbatasan memahami hikmah-hikmah dan juga kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada pertanyaan seperti ini Pak Ustaz. Allah begitu baik sama hambanya, terutama sahabat Rasulullah, di mana ada amalan-amalan ibadah yang diberikan kemudahan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Semisal ibadah dari Jumat ke Jumat, umroh ke umroh, lalu ada juga zikir-zikir yang bisa kita baca untuk menghapus dosa-dosa kita. Seperti halnya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang dianjurkan dibaca sebelum tidur untuk menghapus dosa-dosa kita sebelum yang kita lakukan di siang hari. Nah, konteksnya itu apakah amalan tersebut menambah amal ibadah atau benar menghapus dosa-dosa kita, Pak Ustaz? Dan seperti itu kalau dipahami, intinya umat Rasulullah itu insya Allah akan meninggal dan akan masuk ke surga tanpa hisab karena sudah ada bersih dosa-dosanya. Demikian Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah berikan kepada kita akal yang membedakan kita sebagai makhluk hayawan natik, manusia, dari hewan, makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi Allah jelaskan bahwa ilmu yang Allah berikan itu tidak banyak, sedikit sekali. Ketika Allah menjelaskan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan bukan sedikit, sangat sedikit, kecil saja. Padahal menurut kita sudah luar biasa. Ya, saya ingat dulu ketika peresmian masjid namanya Baitus Syakur di daerah Batam tahun-tahun 88-89. Waktu itu Batam masih mau dibangun dengan bentuk otorita Batam, ingin menyaingi Singapura itu. Waktu itu anggota DPR, kebetulan saya yang ceramah nuzulul Qur'annya, hadir bersama kita almarhum B.J. Habibie, karena beliau ketua otoritanya waktu itu, ingin menyulap Batam itu seperti Singapura. Begitu kita keluar dari masjid, kita keluar semua, almarhum masih duduk saja di masjid itu, duduk sambil menangis. Begitu kita selesai keluar, beliau keluar juga, kita tanya,
Kenapa Bapak nangis? Kita seneng. Ya, kita seneng. Apa jawabnya? Orang menganggap saya ini hebat gitu. Ilmu saya ini hebat. Padahal tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak ya, akhlak. Jadi Habibie luar biasa, sudah hebat. Digelari dengan Master Clock katanya kan, bisa membuat pesawat. Sampai sekarang sayap Boeing itu beliau yang buat. Sayap pesawat yang kita lihat itu, ya Boeing itu sayapnya itu karyanya B.J. Habibie. Tapi beliau begitu tawaduknya, rendah diri. Orang menganggap saya hebat Ustaz katanya. IQ-nya kan di atas rata-rata ya, katanya bahkan mengungguli Einstein yang kita kenal dengan manusia yang luar biasa itu. Tapi tawaduk dia, tidak pernah sombong. Nah, kita baru punya sedikit ilmu, sombongnya setengah mati sudah. Jalannya sudah nadanya ke depan, miring-miring sudah. Ini yang memberikan kita pelajaran, ya, pelajaran. Nah, di dalam perjalanan kita melaksanakan ibadah kita, ritual, sholat, puasa, itu semuanya ada jaminan bahwa Allah berikan pahala yang besar. Pahala ini dilipat gandakan, ibadah yang kecil pun dilipat gandakan, pahalanya bertambah, dosanya dihapuskan. Nah, dosa maksudnya kita baca satu kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang kita sering wiridkan ya. Kalau yang biasa ngaji pagi-pagi baca wirdul latif, pagi-pagi baca Hizbun Nasr, Hizbu apa gitu, yang isinya zikir-zikir itu. Janji yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, oh kalau begini dia habis dosanya. Jumat ke Jumat menghapuskan dosa antara keduanya. Sholat saja. Begitu kita selesai sholat subuh, dari subuh ke zuhur, wallahu a'lam, tangan kita mungkin megang apa, mata kita melihat apa, telinga kita dengar apa. Begitu mau sholat zuhur, kita berwudu. Wudu itu sendiri menggugurkan apa yang kita lihat dari anggota tubuh kita tadi. Ada dosa di mata, gugur. Ada dosa di telinga, gugur. Itu namanya dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa-dosa besar itu dalam mazhab kita tahta masyiatillahi subhanahu. Ya, Allah yang berkehendaklah. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah ampunkan, ada yang menolak. Bisa menolak pengampunan Allah? Tidak. Nah, itulah yang diharapkan nanti ketika kita melalui meja perhitungan, kita lewat dari situ, berarti kita masuk surga bi ghairi hisab. Tidak ada perhitungan lagi, langsung jalan tol, tidak perlu jalan belok-belok lagi. Kalau memang harus ada yang diselesaikan, ya dititipkan dululah ke neraka sebentar. Selesai dibayarnya, ditarik lagi, masukkan ke surga. Tapi Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, kalau kita punya kunci rumah, begitu kita buka kuncinya, langsung kita masuk duluan. Rasulullah dibukakan pintu surga, Rasulullah katakan silahkan kalian masuk. Beliau keliling lagi dulu, adakah umatku yang masih ada di luar? Adakah orang yang pernah bersolawat untukku yang masih bermasalah di luar itu? Rasulullah ingat sama kita tidak pernah ingat sama Rasulullah.
Ya, tak pernah baca sholawat. Berapa banyak sholawat yang kita ini kan. Dalam Sahih Bukhari ini diceritakan begitu Rasulullah keliling, ada seseorang yang sedang dibergol. Antara malaikat ini diskusi dia. Kata yang satu, ini tugasku membawa dia ke neraka. Kata yang satu, enggak. Oke, kalau gitu kita timbang. Amal ibadahnya ditimbang. Begitu ditimbang, Rasulullah lewat. Ada apa ini? Ini katanya hambamu ini. Dia sudah mau dimasukkan ke neraka, sudah dibergol. Kata Rasulullah, tunggu dulu. Cek dulu amalnya bagaimana. Ternyata amalnya, ya kalau bahasa kita sekarang 50-50. 50-50. Kata Rasulullah, periksa lagi. Adakah sholawat yang pernah dibacanya? Ternyata ada. Kata Rasulullah, buka bergolnya, biar bersamaku masuk ke surga. Kita meminta itu, syafaat dari Rasulullah ini. Itu yang kita mintakan. Jadi kita amalkan yang kecil-kecil. Ya, dari kita main HP, dari kita gunjingin orang. Ya, kita gunakanlah waktu-waktu itu untuk berzikir, menyebut nama Allah. Nah, orang yang berzikir itu juga adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingat aku akan ingat kepada kalian, syukur kepadaku, jangan sekali-kali kalian kufur. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat hadis kursi. Hadis kursi ini Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana cara aku bersyukur kepadamu, wahai Tuhanku? Allah terus menjawab, "Tadhkuruni wala tansani." Engkau senantiasa mengingatku dan jangan sekali-kali melupakan aku. Siapa yang ingat? Man dzakarani faqad syakarallah. Wa man kafarani faqad kafarallah. Jadi maksudnya di sini, yang kufur nikmat itu orang yang tidak zikir, dia masuk dalam kategori orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang lupa. Jadi siapa yang ingat zikir kepadaku, itulah orang yang bersyukur. Siapa yang melupakan aku, dia tidak pernah berzikir menyebut namaku, itulah orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi itu, ya, kita isi sehingga ad-dunya ini mazra'atul akhirah. Sebanyak-banyaknya kita jangan merasa bosan kita untuk beramal. Ya, jangan merasa bosan untuk beramal. Selama ada waktu kita kerjakan. Ya, tentunya tidak cukup dengan yang wajib-wajib saja. Karena yang wajib-wajib itu nanti ada kekurangannya. Bagaimana cara menutupinya? Minta izin dulu kepada malaikat. Sholatnya ada kekurangannya. Terus minta izin dulu, sebentar saya sholat dulu, menyempurnakan itu. Tidak ada lagi waktunya. Tidak ada lagi waktunya. Maka ibadah-ibadah itu termasuk ibadah sholat. Ya, sholat itu ada yang mendahului, namanya qabliyah. Qabliyah itu untuk apa? Disyariatkan supaya ketika kita melaksanakan ibadah wajib itu, kita dalam posisi yang sempurna, khusyuk. Ada ba'diyah. Ba'diyah untuk apa? Kalau ada kekurangannya, dia akan menjadi penyempurna daripada kekurangan-kekurangan itu.
Maka kalau ada yang ba'diyah jangan langsung main kabur aja. Iya, ya paling 2 menit. Ya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Karena sholat, tadi Bapak ini cerita sholat. Sholat itu inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min a'malihim yaumal qiyamah as-shalah. Itu yang pertama kali diperiksa. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau sudah sempurna tidak ada masalah. Tapi wa in kanat qad intaqasa minhu syai', Allah pun masih memberikan rahmatnya. Ada kekurangan, malaikatnya tidak langsung ambil lempar ke neraka, tidak. Diperintahkan unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Periksa dulu apakah hambaku ini pernah mengerjakan salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un kummila bihi man taqasa min fardhati. Kalau dia pernah melaksanakan sunnatnya, maka yang wajib tadi ada kekurangannya menjadi penyempurnanya. Summa tu'khadhu sa'irul a'mali ala dzalik, kata Rasulullah. Kemudian diambillah, diperhitungkanlah amal perbuatan itu, yang lain-lainnya seperti itu. Puasa wajib ada kurangnya, puasa sunnah. Haji wajib, umroh wajib ada kurangnya, ada haji sunnah. Zakat ada kekurangannya, kita bisa tutupi dengan sedekah, infak. Ya, maka orang yang kaya-kaya itu yang menghitung zakatnya, ada yang tukang menghitungnya, tapi dia juga kadang-kadang ngitung sendiri, takut dia nanti gara-gara ada kurangnya saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang nyerahkan saja, hitung nih zakatnya berapa, hitung keluarkan. Tapi ada yang dia ngitung juga. Ya, ada pengusaha ngitung juga. Kalau dia sudah pusing itu, kadang-kadang saya ditelepon, panggil di mana? Saya sini. Oh, sekarang sini sama saya. Saya bingung lagi ngitungnya bagaimana. Coba hati-hatinya sampai begitu. Takut nanti ada perhitungan yang kurang, menjadikan dia diperhitungkan dulu, tidak dimasukkan langsung masuk surga. Ya, ini yang zakatnya besar-besar ya. Zakatnya besar-besar. Zakat yang biasa saja itu biasa bisa 9 miliar, 10 miliar. Duitnya berapa itu? Belum yang lain-lainnya. Ya, belum yang lain-lainnya. Dia takut sekali. Kenapa? Karena ini amanah, katanya. Melalui aku, orang-orang yang tidak punya itu harus aku distribusikan. Apa yang diperlukan, aku harus bantu. Dengan keyakinan itu, usahanya terus naik. Nanti tahun berikutnya berapa? Sudah 16 miliar, sudah 20 miliar. Dia merasa, padahal kecil-kecil itu kan, kekurangan yang kecil-kecil, tapi dia segera dia tutupi. Dari nanti saya diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bisa mereka-reka sesuatu yang tidak aku kerjakan sekarang misalnya? Nanti kalau ketika Allah nanti tanya saya jawab saja begini. Tidak bisa. Sudah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Akal sudah tidak berfungsi lagi. Sehebat manusia manapun yang akalnya cerdas hebat ketika di dunia, berada di mahkamahnya Allah, tidak bisa lagi berbuat sesuatu.
semuanya nunduk saja. Wa kullun atauhu dakhirin, semuanya tunduk, patuh, tidak ada lagi yang berani untuk berargumentasi, tidak ada, selesai. Ya semuanya ketika kita menerima nanti iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, sudah final, buka kita. Ya, kata ustaz-ustaz sekarang, iqra kitabaka itu iqra iPad-taka, iPad, bukan buku, iPad. Kasih satu-satu, nih buka sendiri. Di dunia bisa main HP, bisa main apa, kasih ini, buka sendiri, lihat amal ibadah yang pernah dilakukan. Oh ternyata ada yang dikerjakan tapi pahalanya tidak ada, tidak ada. Bertanya kepada malaikat, ini saya sudah kerjakan ini, tapi ini kok tidak ada pahalanya. Oh ternyata dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya agak khusyuk sedikit karena ada mertua di sampingnya. Jadi usallinya tidak lillahi ta'ala, li ajli mertua. Kata malaikat, utlubu min haula'il ladzina yura'unakum fid dunya, minta sama mereka pahalanya. Ketika didatangi, saya minta pahalanya karena saya dulu sholat karena kamu. Katanya jawabnya apa? Saya juga sedang cari pahala, kamu minta pahala dari saya. Ada lagi diskusi-diskusi seperti itu. Maka masing-masing ya di dalam Al-Quran, qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Semua bekerja sesuai dengan profesinya. Nanti Allah lah yang maha mengetahui semuanya itu. Terima kasih. Yang lain mungkin kalau ada lagi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Habib, pencerahan hari ini mudah-mudahan kita semua mampu serahkan kalimat bijak dari, kalau tidak salah, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Hasibu qabla tuhasabu." Bukan itu saya maksudkan sekarang hari ini dua pertanyaan. Apa mungkin waktu cukup untuk diterangkan atau tidak? Karena satu pertanyaan saya tadi lama sekali, hampir sebagian dari waktu. Pertanyaan saya dua sebenarnya. Satu mengenai rukun Islam. Yang pertama syahadat. Dan kedua masalah ada hadis yang masyhur. Idza mata bu Adam in ta'amalu lam yargalasin, pas satunya waladin sholihin jadwala. Nah, pertanyaan kedua tadi teman bertanya, Pak Haji, saya nih mandul, nggak punya anak, siapa yang doain saya? Kemudian waladin sholih yang kita miliki kan terbatas umurnya. Ketika misalnya mendidik dengan baik orang kita sehingga mampu memberikan doa segala macam, masih didikan kita. Kan kita mati juga, Kalau anak kita mati itu siapa yang mendoakan itu? Itu banyak doa. Kalau syahadat, pertanyaan saya begini Pak Habib, rukun Islam ada 5. Semua ada cabang-cabangnya. Sholat ada sunahnya, qobliyah ba'diyah, macam-macam sholat. Zakat ada infaknya dan macam-macam, wakaf macam. Puasa juga sama, hadis sama. Pertanyaan saya,
Dari 5 ini kan saya ingin bertanya, apakah syahadat itu ada cabang-cabangnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kurang berkenan dengan pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang pertama tadi itu satu riwayat dari Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salat. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. 3 di sini. Kalau manusia meninggal terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat yang pernah diamalkannya, yang ketiga anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Riwayat lain bukan 3 tapi 6 riwayat Imam Al-Baihaqi dan lain-lainnya disebutkan di situ, inna mimma yalhaqul abdul mu'min min a'malihi wa hasanatihi yaumal qiyamah, yang akan menyertai seseorang hamba yang beriman di hari kiamat nanti. Yang pertama, ilman nasyarah, ilmu yang dikembangkannya. Tadi di sana au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, au mushafan warrasah, mushaf yang pernah diwakafkannya. Ini juga selama dibaca orang, selama dia ada di sini, itu pahalanya akan terus mengalir walaupun yang mewakafkan sudah tidak ada lagi bersama kita. Au waladan sholihan tarakahu, atau anak soleh yang ditinggalkannya. Tadi itu anak soleh yang mendoakannya. Kemudian yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangunnya. Au baitan libnis sabili banahu, atau kalau sekarang namanya rumah singgah yang dibangunnya. Rumah singgah kan banyak itu, ya. Satu lagi, au syajaratan gharasaha, nanam pohon, pohonnya besar, rindang, musim panas ada orang yang berteduh di situ, dia dapat pahala selama pohon yang ditanamnya itu tetap ada. Asal kepada manusia, kepada umat, dia terus mendapatkan pahalanya. Nah, jangan dipahami putusnya amal perbuatan. Terus kalau anak, siapa yang mendoakannya? Ya orang tuanya. Jangan mau minta doa aja. Anak meninggal tidak diurus-urus, ya sudahlah dia. Enggak. Kita doakan. Karena doa itu pelihara dengan baik. Kalau mau berjumpa, Allah akan pertemukan kita. Maka ayat 42 di dalam surah Az-Zumar itu, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ketika Sayyidina Ali ditanya apa tafsir ayat ini, kata Sayyidina Ali, ruh yang masih hidup sudah meninggal ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah ulama mengatakan, oh kalau begitu tidur itu nikmat, mati itu juga nikmat. Maka orang-orang tua kita dulu ketika kita koreng-areng mukanya kan, sedang nyenyak dia, kata orang tua kita, jangan kamu ganggu, dia sedang berada dalam nikmat Allah. Tidur itu kan nikmat. Ya, berapa banyak orang yang tidak bisa tidur, dia makan pil apa gitulah. Tapi ada juga orang yang begitu mudahnya tidur.
Pengajian juga tidur kadang-kadang. Iya kan? Iya, nikmat itu. Nanti katanya kalau rohnya mau masuk kembali, dia bingung. Tadi saya keluar tidak ada coreng-corengnya, ini ada coreng-corengnya. Nah, anaknya kebetulan sudah masuk pesantren ya. Enggak benar bah, urusan ruh itu kan urusannya Allah. Masa Allah mengembalikannya salah? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi tadi itu kan. Nah, kata ayahnya bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang yang sedang tidur berada dalam posisi mendapatkan nikmat. Orang yang sedang berada dalam nikmat jangan diganggu. Jangan diganggu. Guru-guru kita yang dulu mendidik kita sekarang enak pakai laptop, pakai spidol. Dulu ngajarnya kan pakai kapur. Gurunya kebetulan kecil, dia nulis naik, pecah kapurnya, masuk ke mulutnya, batuk-batuk dia. Sehingga murid di belakang katanya, al-ustaz ya'kulu tobashir, kata. Guru makan kapur, kata. Ya, padahal dia tidak sampai nulis. Kita bayangkan semua itu ketika kita mau tidur. Begitulah jasa-jasa mereka itu. Nanti kalau kangen-kangen, ya Allah temukan saya dengan guru saya itu yang meninggal. Saya catat semua di ingatan saya. Ketika mau tidur saya kirim satu-satu Fatihah. Saya sebut. Ketika ada yang lupa, datang dia. Datang lagi dia. Iya, biasanya saya dikirimi, kok tidak dikirimi, tidak ada kirimannya gitu. Iya, karena mereka tidak bisa berbuat lagi, yang bisa berbuat kan kita. Nah, kita yang harus aktif. Apa yang bisa kita lakukan? Ada dua. Terus bagaimana? Baca ayat 89 surah Al-Anbiya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Wiridkan setiap solat, habis solat baca 100 kali. Ya Allah berikan aku anak. Begitu Allah beri anak setiap tahun keluar. Bingung lagi, dia tanya lagi, bagaimana mau menghentikannya Ustaz lah? Kemarin minta, sekarang mau diberhentikan. Ya lahir terus anaknya. Setelah 16 tahun dia tidak punya anak. Ada yang 12 tahun tidak punya anak. Umroh sama-sama saya. Ustaz, kami di antara lain katanya berniat supaya Allah karuniai anak melalui tawaf ini. Oh, saya belum baca. Tawaf baca ayat ini. Terus baca. Pulang hamil 12 tahun. Jadi ketika Allah akan berikan sesuatu kepada kita dan kita minta juga, usaha juga, insya Allah Allah akan berikan itu. Itulah namanya tabanni ya. Tabanni itu ya melalui adopsi. Adopsi ada hukumnya sendiri kan? Ada hukumnya sendiri. Dia seperti anak kita tapi tidak mewarisi. Tidak mewarisi. Nah ini juga kadang-kadang bermasalah juga. Ya sudah tahu dia tidak mewarisi, begitu ayah angkatnya meninggal dia kuasai semua harta kekayaannya. Padahal si ayah ini masih punya saudara, ya punya saudara. Nah, Rami masuk pengadilan, ya pengadilan. Ini ada aturannya sendiri. Karena Rasulullah sendiri mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anaknya, sehingga ada yang manggil Zaid bin Muhammad kata. Padahal Zaidnya bin Harithah. Begitu sudah mulai dewasa, Rasulullah carikan jodohnya. Dicarikanlah jodohnya. Dapatlah Zainab binti Jahsh. Iya, orang ribut-ribut akhirnya keluar rumah tangganya kurang berbahagia. Dicarinya Zainab bin Jahsh. Yang mengawini itu Rasulullah, karena dia bukan anak sulbi istilahnya kan, kalau dalam fikih itu anak angkat.
Ya, sehingga dijelaskan ini posisinya yang namanya at-tabanni. Nah, kalau ketemu ayahnya siapa, sebutkan. Kalau enggak, sebut saja bin Abdullah. Ya, bin Abdullah. Ya, banyak sekarang dibuang-buang, lahir dibuang di pojok sana, lahir dibuang pojok sana. Itu siapa yang memeliharanya? Kalau tidak ayah-ayah angkat seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi syahadat. Terus syahadat itu apa dampingannya ya? Kalau tadi itu salat ada qabliyah, ba'diyah, ya, tu'khadhu sa'irul a'mal ala dzalik. Yang sifatnya amaliyah. Kalau ini kan sifatnya akidah. Basic dia, ya, basic. Apakah ada turunannya? Turunannya syahadat, yang posnya di bawahnya apa? Zikir-zikirnya itu. Itulah turun-turunannya. Jadi tidak mungkin diperiksa syahadatnya ada enggak? Tidak mungkin. Jelas sudah ada syahadatnya. Turunannya apa? Itulah yang tadi disebut zikir. Ya, zikir-zikirnya apa? Itulah ya yang nanti menjadi pendamping. Bukan berarti syahadat itu harus didampingi, tidak, dia sudah berdiri sendiri. Tapi amal yang ada di bawah rukun Islam yang 5 itu, kalau kita cermati filsafatnya apa? Amal itu ada namanya badaniyah, jasmaniyah. Itulah ibadah maliyah, finansial. Itulah ibadah haji. Maka haji urutannya yang terakhir. Sering kita katakan kalau orang sudah haji, maka sempurnalah rukun Islam yang 5 itu. Ya, jadi itulah apa filosofi, kajian-kajian filosofinya itu, ya, pasti kita temukan. Tapi ketika kita sudah menjadi ilmu yang mandiri, tidak lagi menjadi ilmu bahagian daripada ilmu usul fikih. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Ada lagi? Baik. Ya Sayyidi, kalau tidak keberatan. إذا ذكرت اسم محمد سالت دموع العاشقين.
kasih. Cukup ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Mohon ditutup dengan doa Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa barakatal Qur'an wa nural Qur'an wa rahmatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa hidayatal Qur'an. Allahumma jam'il Qur'an fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma arzuqna minhul ilm wal iman. Allahumma layyin qulubana bil Qur'an washrah sudurana bil Qur'an. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Minggu kelima ya, minggu kelima dari setiap bulannya. Kalau ada minggu yang kelima, insya Allah ya. Kalau pada masa-masa lalu berhalangan hadir, ya ini dalam rangka jaga-jaga diri lah. Saya tidak pernah keluar kemana-mana. Ya masa itu tidak pernah kemana-mana. Saya ngajar juga di rumah. Ngajar di Ujung Pandang, Malang, Surabaya, semuanya pasca sarjana saya ngajarnya dari rumah. Nah sekarang sedikit sudah mulai ya, sudah mulai kita hilang ya, walaupun masih ada sedikit-sedikit. Dengan menjaga prokesnya ya, insya Allah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.